Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Salam alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Sancé. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yang sama-sama memperingati hari lahir orang yang diurapi di dunia, pengadil terakhir yang adil, yang mulia di dunia dan akhirat. Boleh ikut-ikutan masuk ke gereja, bahkan beliau menghukumi siapa yang ikut ke sana mengatakan mizayyim, bahkan sekedar mengenakan simbol-simbol, pakai topi dan sebagainya, fahuwa kafir, maka ikut dalam kekafiran mereka. Saudara pecinta Indonesia damai, baik yang dari Kristen, dari Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, dan aliran kepercayaan barangkali kalau diundang. Sayang karena ketika saya ngarang lagu ini, ketika Gus Dur sudah meninggal. Dalam proses itu, kemudian saya tidak cantumkan Konghucu, jadi nanti barangkali perlu dirubah lagu ini karena Konghucu tidak masuk di situ. Saya mohon maaf kepada teman-teman anak buahnya Bisu Cicaiing. Kalau teman saya Konghucu di Jawa Tengah namanya Gan Kowi. Tentang masalah laki-laki perempuan berdua-duaan tak mahram. Anak-anak. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Oleh sebab itu maka kita jaga anak cucu kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, bahwa ada misi-misi sesuatu di balik ini semua. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non muslim, karena kita sudah lama bertetangga, apalagi orang Tanjung Pinang. Seandainya orang Tanjung Pinang ini ekstrim, tak akan ada orang Tionghoa di Tanjung Pinang, betul? Kita semuanya bisa menerima, siapapun yang datang semua bertetangga, berkawan, bersahabat. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, ritual, tak ada tawar menawar. Wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ini sekarang banyak yang tak bisa membedakan kebablasan, tak bisa membedakan mana toleransi, mana tolerasin. Harus bisa dibedakan. Jangan karena toleransi mengorbankan keyakinan akidah anak-anak kita, nauzubillah. Dan orang-orang yang pernah di pesantren pun ketika menonton itu, ini bukan anak pesantren. Untuk menyampaikan cinta, yang ditulis di sini adalah true love. Dan kalau panjenengan buka, lihat di belakang itu, di situ ada El Sadai, itu Ar-Rahman Ar-Rahim kalau dalam bahasa Arabnya. Ada Yehova. Dan semula kita juga tidak kenal Assalamualaikum, karena Assalamualaikum itu versi Arab. Versi Ibraninya adalah Shalom Ilaihim. Jadi kalau sampean Assalamualaikum itu sama Shalom Ilaihim. Kalau Shalom bergeser kepada Shalom itu doa, maka Shalom Jerusalem, doakan keselamatan bagi Jerusalem. Itu dari awal kata selota. Saya nggak ngerti ibu-ibu ini atau bapak-bapak ini kalau sholat berapa kali. Sholatnya berapa kali, Bu? 1 kali? Salah. Yang betul 7 kali. Namanya Sab'a Selota. Zaman Ibrani dulu sholatnya 3 kali. Zamannya Sayyidina Isa sholatnya 4 kali. Jadi menjadi Sab'a Selota.
Kata selota itu dari bahasa Arami. Jadi kalau bapak-bapak pendeta itu ke Israel sana melakukan devosi, sholatnya 7 kali. Kalau sampean cuma sekali kurang. Selota masuk menjadi bahasa Ibrani menjadi shalom. Bergeser menjadi bahasa Arab menjadi sholat. Saba'a selota, sholat 7 waktu. Makanya Yesus itu kalau jam 12 malam dia sholat. Kalau ibu-ibu barangkali namanya doa malam. Subuh itu doa pagi. Duha itu doa antara duhur dan siang. Jadi sama sebenarnya. Loh kenapa kok saya mau datang ke Natalan? Loh kenapa? Karena Rasulullah sendiri ketika Isra wal Mi'raj itu terbang dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu asistennya Roh Kudus. Loh benar. Kemudian melihat di daerah Hebron itu ada cahaya yang memancar ke bumi, dari bumi ke atas. Lalu tanyalah Nabi Muhammad, wahai Jibril, kalau bahasanya Injil Jibrail atau Gabriel, itu cahaya apa? Dikatakan itu adalah tempat kelahirannya Isa Al-Masih Al-Mau'ud. Isa sang juru selamat yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Jadi kalau Isa Al-Masih Al-Mau'ud itu maknanya Isa yang ditunggu-tunggu kehadirannya, yang diurapi karena menjadi juru selamat. Lalu Rasulullah turun dan sholat di tempat kelahirannya Nabi Isa. Sholat 2 rakaat, sholat sujud syukur. Kalau Rasulullah aja sholat di tempat kelahirannya Nabi Isa, kenapa saya nggak boleh datang? Maka kulit Allah awitur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabilan wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adli wa kabirhu takbiro. Sampean bengong semua karena nggak ngerti artinya. Ini enaknya kiai kalau ceramah di depan orang yang nggak ngerti itu enak gitu. Salah juga nggak ngerti ya tuh. Mari bersama-sama haleluya. Lu kok berani ngomong haleluya? Lah kenapa enggak? Wong halai itu mari kita. Yu memuji. Ya itu maknanya Yahweh, Yehova, Yahweh. Jadi mari kita memuji Yahweh. Jadi kalau ibu-ibu puji Tuhan, haleluya, kebalik, haleluya, puji Tuhan, gitu mestinya. Maka Allah di dalam Quran pun mengatakan kulit Allah awitur rahman. Panggillah aku Tuhanmu itu Allah, Allah, Ilah, atau Ar-Rahman yang maha kasih, true love, atau Yehova. Yang maha kasih. Maka kalau sampean sudah menyebut Allah adalah yang maha kasih, dan Anda semua murid-murid Tuhan yang ketika lulus menjadi anak-anak Tuhan, maka kewajiban Anda semuanya adalah mengaplikasikan nama Ar-Rahman yang maha kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau sampean mengaku anak Tuhan, kemudian menjadi murid Tuhan dan lulus menjadi anak Tuhan, kok tidak memiliki sifat kasih yang menjadi hukum tertinggi atau Ar-Rahman, yang dengan namanya semua firman Allah disebutkan, sebenarnya sampean belum kenal agama dan belum kenal Tuhan.
Makanya banyak orang yang seolah-olah melayani agama, melayani Tuhan, sesungguhnya dia melayani nafsunya sendiri. Yang namanya taat kepada Tuhan bukan karena menyebut Tuhan, Tuhan, Tuhan kemudian masuk surga. Enggak, kalau enggak hati-hati menyebut nama Tuhan itu jadi berbahaya malah. Tuhan, 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 Tuh. Tuhannya tetap sampean yang jadi hantu. Karena apa? Menakut-nakuti saudaranya. Kasih tidak ada. Maka Matius mengatakan, kalau engkau mengaku tinggal di dalam terang, tetapi engkau tidak mencintai saudaramu, sesungguhnya engkau tinggal di dalam gelap sampai sekarang. Matius 7. Dalam hadisnya, mangkana yu'minu billah wa bil yaumil akhir fal yukrim jarahu, tidak dianggap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang tidak mencintai saudaranya. Luar biasa. Maka kasih itu bukan hanya hukum tertinggi, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari, baik bertetangga, bersuku dan berbangsa, maka Tuhan akan hadir di tempat kita. Ini nek saya nyalon bupati menang saya loh nih. Tepuk tangan terus Pak Budi. Jadi, tetapi kenapa Gus? Kalau ini ada tanya jawab pasti sampean akan ngomong. Tetapi kenapa Gus banyak kelompok yang tidak setuju, yang macam-macam, yang begini, yang menakutkan saya dan sebagainya. Lah sampean kok cari kelompok yang tidak setuju? Jangankan sampean, yang jelas atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lewong saya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Buka internet, Gus Nuril kafir, Gus Dur kafir, ini kafir. Jadi kalau sampai dikafir-kafirkan orang, wis tenang saja rak wis. Karena kafir itu adalah tembok ini. Nah, yang masih kafir itu, yang belum kafir itu, bersama apa itu tuh bekas hitam-hitam itu, coba tengok ke atas tuh. Itu ada tulisan bersama melangkah tenangkan jiwa. Itu enggak kafir itu. Kalau yang kafir ini, yang mulus begini ini kafir sudah. Karena kafir itu dari bahasa kafrit, sama kafir, kufar, kafur, dan kalau wong Jawa jadi kapur. Kafir itu menutup. Jadi begini, itu berarti kafir. Begini, enggak, menutup kafir itu. Jadi enggak usah bingung ibu-ibu bapak-bapak dikafir-kafirkan orang. Karena yang namanya peribadatan bukan berteriak-teriak, bareng-bareng, tetapi duduk sendiri dan menyebut namanya Allah dengan nafasnya. Maka dikatakan kulit Allah, panggillah Allah atau Ar-Rahman atau nama-nama yang baik. Bisa diundang Sang Yang Widiwasa, Sang Yang Wenang, boleh dipanggil Wisnu, boleh dipanggil apa, Siwa. Nek perlu misalnya sing tukang ngecat Lombok itu nama bagus, Wahidat yang tukang ngecat Lombok, enggak apa-apa. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi ini sejarah. Memang harus ada keberanian dari Pendeta Robi untuk menghadirkan seorang Nuril Arifin. Jadi Pak Tri dan temennya satu lagi siapa itu ketemu saya, bingung. Udah nggak usah bingung, temuin aja Panglima Cenho yang sekarang tinggal di Pati, namanya Edi Kubota, ya bilang gitu. Dia punya sahabat namanya Mahuan Muhammad Ridwan yang bergelar jadi Kiai Happy. Sudah ketemuin itu aja, insya Allah semut. Karena apa? Karena banyak bangsa ini yang tidak paham tentang agama. Akibatnya kita tercerai-berai, tidak karu-karuan. Orang lupa bahwa sebelum ada NU itu diawali dari pemikiran dulu untuk menerapkan 3 pilar.
tawazun, tawasud, tasamuh, i'tidal tumakninah.